Kalau memang itu adalah bagian yang Tuhan percayakan dalam dirimu, Tuhan akan mempertemukan dirimu dengan orang-orang yang tepat sehingga setiap talenta yang sudah diinvestasikan oleh Tuhan dalam hidupmu itu akan berkembang. Di situ saya belajar bahwa saya harus mengucap syukur dalam segala hal, kelas 3 SMP. Lagu itu tuh yang semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Itu sebenarnya bagian dari melayani ya. Benar, Melayani dengan cara kita membuat ini kan sebenarnya untuk melayani. Untuk melayani para pendengar minimal kan. Minimal orang-orang yang mendengarkan ini kan harus mendapatkan berkat gitu loh. Jadi harus diperjuangkan ini gitu. Dan kita berdoa lagu-lagu ini juga memberkati orang, Amin. Menginspirasi. Pasti. menginspirasi, Pasti. mendobrak iman, Pasti, ya kan? karena ini akan bisa menjangkau sampai ke seluruh dunia. Kan itu kan yang jadi visi misi kalian Betul, juga. betul. Iya. Shalom, TGCers. Akhirnya kita podcast lagi. Akhirnya hadir. Sudah ada Bro Deki dan Kamaya di Hadir. podcast kita pada hari ini. Halo, TGCers Podcast kita yang semuanya. baru keempat. Mantap. Dan masih akan ada banyak lagi. Yes. Haleluya. Tapi udah amin. 5 juta view ya kelihatannya ya. Wah, hebat banget ini. Bener ya, memang 5 juta view. Digabung sama Oh digabung ya. Tapi kan itu kan akumulasikan. perkataan iman. Yes. Perkataan Amin. iman. Iya. Benar. Nah, sehari ini kita udah ada Bro Deki Iya. dan Kamaya Hadir. yang di album kita yang pertama Deklarasi Kami Iya. itu bertindak sebagai apa sih bahasanya kerennya? music director lah ya. Ya, Bisa betul. musik Bisa musik director ya. Yang bikin musik Arranger, lah, iya. yang bikin musiknya ya. Ya, bagian bantu-bantu lah gitu, sapu-sapu, kiri kanan atas bawah gitu ya. Yang Dan- kelihatannya harus Oh iya Dibikin iya. cantik iya. lah, dibikin Iya. cantik lah. Tipis Iya, lah. karena kan memang kan banyak yang rusak ya. Tapi bilang bengkel juga ya, Apanya bengkel. tuh? Oh tapi thank you ya buat waktunya ya. Bro Deki sama Kak Maya thank you udah Sama-sama. nyempetin hadir di Sama-sama. podcast TGC ini. Suatu kehormatan. Thank you. Nah, Kamaya ini yang bantu kita untuk bikin suara kita untuk lebih acceptable lah. Lebih teratur ya. Senior saya nih, senior Vocal ini. arranger. Kakak saya aku nih. Iya, ini ada Kak yang luar Maya. biasa. Kalian semua luar biasa. Yesus luar biasa. Itu pasti kalau yang itu iya. mah. Jadi kesibukannya apa nih sekarang Kamaya nih? Iya, bersama suami kan gembalain satu gereja lokal. Oh, Kamaya gembala? Iya. Oh, gembala. Iya, gembili. Pendeta. Bugem nih, bugem. Oh, bugem Ibu tuh. gembala. Oh, di mana Kamaya? Ada di Citra Raya, Tangerang. GBI. Iya, GBI. GBI ya. Nggak boleh sebut merek ya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. sebut aja mereknya langsung. GBI Rock. Gabi. Gitu dong. We will rock you. Yes, tapi nggak boleh begini ya, nggak boleh. Nggak boleh GBI rock, nggak boleh gitu ya. Ya sama masih ya itu ngelatih choir, terus ngelatih vokal Iya. gitu. Iya. Masih terus begitu. Sama ngelatih jemaat juga Iya, bersama dengan suami. bersama dengan suami betul. Udah berapa lama nih, Kak Maya? Kalau di Citra Raya tuh udah 10 tahun ya mengembalakannya. Wow. Sebelumnya kan di Jakarta gitu. Kemudian diutus ke Tangerang. Yes. Jadi kalau ditariknya udah 14, 15, 16 tahun kali ya. Berarti Apa namanya, menggembalakannya. sudah lumayan running lah ya. Ya puji Tuhan. Kamanya puji pernah Tuhan. ini nggak bikin survei nggak di jemaat itu? Mengenai TGC, mereka kenal TGC. nah, ini harus terus dikumandangkan. Ya, Makanya betul. kita minta Sosialisasi tolong. nih, bro. Iya, sekalian. tenang. Itu kita harus lakukan. Iya, iya. It's all about memperkenalkan. Yes. Ya. Tapi Bang Lams, Ya. dengan kesibukan menggembalakan dan juga melatih vokal, itu bagi waktunya gimana? Karena kan tadi kesini aja sebelum sini ada berbagai Iya. macam kegiatan ya kan? Iya, diatur dengan baik ya, diatur dengan baik ya. Bersama dengan suami karena kami kan juga nggak ada ART. Iya. Jadi sambil mengasuh anak-anak
plus bapaknya juga ada kegiatannya sendiri, Iya. plus saya juga gitu ya, diatur aja sih, puji Tuhan bisa begitu. Mantap. Jadi kalau boleh tanya sekarang nih Bro Deki apa nih kesibukannya? Tadi kan Kak Maya, sekarang Bro Deki dah. Biar kita ganti-gantian nih. Ini menarik banget nih pertanyaannya. Kalau ditanyakan kira-kira 3 bulan yang lalu gampang jawabnya. Oke. Tapi kalau sekarang Terjadi perubahan. ini banyak sekali perubahan dalam hidup nih. Ini pertanyaan bagus banget. Ya sekarang kesibukannya adalah ngopi, terus tidur, makan pisang goreng. Wow. Pensiunan, Oh, gitu ya. Visit juga visit sekarang ya. Visit. Pensiun dini begitu jadinya. Coba suhu ilmunya kayak gimana dong. Enak banget nih jadi saya nih sekarang nih. Iya, Asik. iya. Berarti sekarang memang kesibukannya ya itulah ya, adalah tapi adalah. Tetap bercanda. tapi di musik dong. Oh Tetap iya, di iya, musik pasti. dong pasti. Full time Iya, musician as dong. always. Karena kan Musician. ya, karena Bro Deki juga bikin channel juga di YouTube Iya, tuh, tuh. tutorial segala macam. iya. untuk- Makin banyak berarti Review. dong Dek Betul. sekarang Dek. Betul. Oh, iya. Sudah ada targetnya ini. Sedap. Luar biasa. Nah, Bro Deki ini tadi saya tanya namanya ternyata bukan Deki. Betul, Gua nggak ada Deki-Dekinya. Gua pikir benar-benar namanya Deki gitu. Iya. Tapi ternyata ada rasa-rasa Balinya. Ya, kengken. Iya. Bener. Nama lengkapnya boleh lah ya? Iya. Boleh ya? Gimana Bro? Boleh. Nama lengkap saya I Gusti Gede Surya Buana. Tuh. Hafal nggak? Hafal. I Gede Gusti Surya Nah, kan Buana. udah salah itu. Tuale. Salah ya? I Gusti Gede Surya Buana. I Gusti Gede Surya Buana. Disingkat Deki. Iya. ya bisa lah, bisa. Nah, kan kalau gitu kan nama-namanya kan pasti nama-nama, maaf ya orang-orang Bali kan Iya. eh Gak usah maaf, memang benar iya, namanya. identiknya kan dengan maksudnya Hindu gitu Oh, ya. iya, iya. Gitu apa memang transmigrasi kah, ya imigrasi kah dari itu ke itu atau memang Keluarganya dia menarik kok kisahnya. Nah, ini kan kakakku betul-betul. By the way aku dekat sekali loh sama kakak Maya ini. Jadi ya memang ini, waduh, ini kalau diceritain bisa habis 1 jam sendiri nih buat podcast. oh nggak apa-apa, tenang. Ya intinya gini lah, kita ini keluarga mualaf sebenarnya. Mualafnya ke Kristen. Mualaf Kristen. Itu Ya bukan- jadi dari agama lain. Saya sendiri dari Hindu Kristen. ke Kristen. Tapi berarti memang bukan dari lahir Kristen. Enggak ya, memang sempet Hindu dulu, Iya. baru Kristen. Betul. Tadi juga saya sempat ngobrol juga, mamanya juga sebenarnya mamanya ya, bener mama Betul, ya. betul. Mama juga mix Iya. banget ya, Iya. latar belakangnya ya. Coba. Iya. Jadi gini, ini saya ini keluarga Bhinneka Tunggal Ika betul-betul nih. Jadi mama ini Jawa sama ada Maduranya, oke. Jadi entah gimana ceritanya, Jawanya pun nggak 100% Jawa, ada Belandanya, ada Cinanya, ada Oh. Rame Jawanya. rasanya. Jadi Oh. betul-betul hotpot of culture lah di situ. Nah, habis gitu dia sendiri, keluarga kandungnya dia adalah Muslim. Makanya mama saya namanya Nurul Farida. Kayak mirip-mirip nama masjid lah gitu lah. Oh ya. Ada Ada, memang namanya ada. Nurul Farida ada. Memang ada. Habis gitu dia gimana ceritanya diadopsi sama tantenya sendiri, angkat anak, tantenya ini Kristen dan dia jadi Kristen. Oh. Oke, itu ya. Mulai. Menikah sama papa saya yang 100% Hindu, Toto orang Bali gitu. Mantap. Nah, habis gitu menikah dapat saya. Nah, nama saya sendiri Deki itu dari nama mama saya dan nama papa saya. Oh, Papa saya selalu oke. dipanggilnya Dedet. Oke. Om Dedet. Kalau sepupu saya panggilnya kan Om Dedet. Nah, mama saya juga namanya bukan Nurul, dipanggilnya Nungki. Oke. Dedet Nungki. Oke. Jadi Tapi sorry bro, Deki. jangan gini-gini kedengeran. oh gitu ya. Mohon maaf. Biar ada itu efek. Oh iya sebenarnya Special biar effect gitu menggebu kan. sih memang ya. Benar sih. Iya, Oh tadi kita special opening gitu aja ya. Iya. Refleks. Oke sorry lanjut. Iya gitu. Jadi Dedet dan Nungki. Nungki. Jadi mama saya yang Kristen, dari keluarganya yang Muslim dan dia jadi Kristen juga. Kristen lalu menikah dengan papa saya yang Hindu 100%. Dan itu awalnya masih mix gitu. Terus dalam perjalanannya saya juga awalnya ikut Hindu dulu, terus menjelang saya remaja akhirnya ikut mama saya dan
Bukan ikut mama saya, akhirnya saya pertama dikenalkan Kristen oleh mama saya, dibawa ke gereja. Saya happy di situ, saya ngerasa ternyata Kristen tuh enak banget ya, jauh lebih enak dan lebih hidup. Iya hidup, betul. Hidup. Itu kata yang tepat ya. Merasa hidup, merasa wah saya menemukan sesuatu di situ. Gitu. Akhirnya itu kelas 6 SD kalau nggak salah. Iya kelas sorry bukan. Kelas 6 SD gitu. SD lah, iya SD. Habis itu saya memutuskan untuk ikut mama saya untuk seterusnya gitu. 11 tahunan lah ya. Tapi memang tidak ada tidak ada tantangan. Ada loh pasti dongnya. Kan karena kan memang kan dari Ya kalau namanya keluarga ya. Pasti ada ya. Terutama dari keluarga papa saya. Nah itu memang ada banyak awkward moment sih. Kalau kita pulang ke Bali gitu. Terus saya disuruh sembayang lagi dengan adat Bali. Terus ditanya lagi, kamu agama apa? Itu pasti. Oh masih ada tuh sampai sekarang? Masih Ya, suka? karena gini. Ya karena ini saya rasa gak apa-apa ya terbuka ya kita ngomong di sini. Memang kalau orang Bali itu kan sangat-sangat sama agama itu sangat-sangat fanatik. agama sama budaya itu adalah satu kesatuan. Kalau kamu nggak beragama Hindu, mungkin kamu bukan orang Bali. Jadi kalau kamu orang Bali harus beragama Bali. Agama Bali adalah agama Hindu. Oke. Jadi kalau kita nggak beragama Hindu, berarti kamu udah nggak mengakui dirimu jadi orang Bali lagi, gitu loh. As strict as that lah. Kira-kira. Kamaya, tunggu sebentar ya. Aman. Diinterogasi dulu nih kita nih. Asik aja. Sasaran interogasi dulu. Ya. Jadi setelah kita mau tahu nih perjalanannya Bro Deki ini, perjalanan spiritualnya ya kan, setelah memutuskan untuk menjadi Kristen ikut, atau lah bahasanya mungkin kita bisa bilang ikut mama dulu, tapi nggak apa-apa karena pastilah memang ada yang mempengaruhi dulu kan. Betul. Tapi boleh nggak saya bilang kalau saat itu hal yang membuat tertarik itu, boleh nggak saya bilang Yesus kah atau memang kehidupan kekristenannya sendiri? Ini gini, jadi kalau saya coba, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena ini saya membuat saya jadi berpikir lagi ya, jadi mengulang lagi. Memang waktu itu saya ingat betul, sepertinya ada di dalam hati saya ada sesuatu yang mengajak saya, yang membuat saya jadi, saya ingat banget tuh waktu itu kelas 6 SD. Gini, saya ceritain dulu sebelumnya. Awalnya saya nggak pingin banget ke gereja. Karena saya pernah punya trauma ke gereja. Waktu itu saya mungkin kelas 4 SD atau kelas 3 SD, saya lupa tuh. Waktu itu saya masih tinggal di Jakarta. Nah waktu saya diajak ke gereja pertama kali, waktu itu sama mama saya juga. Karena mama saya pingin sekali saya ke gereja ya, sama-sama dengan dia. Itu baru masuk gereja, masuk sekolah minggu, tahu-tahu udah kayak tes gitu. Sekolah minggu kok ada tesnya gitu, tes ini. Ya orang Hindu suruh jawab apa, ya bes apa segalanya, mana ngerti gitu kan. Coba tanyain mereka, nggak ada yang ngerti gitu. Orang blank. Saya langsung merasa tertekan waktu itu. Nanti di gereja jangan gitu Kamaya. Untuk gimana? Saya nggak ngerti apa memang begitu sekolah minggu atau bagaimana, kan kita nggak ngerti. Saya merasa tertekan, tertuduh, saya ngerasa wah saya nggak tahu apa-apa ini. Abis itu saya kapok. Semenjak hari itu saya nggak mau lagi, saya menghindar terus kalau mama saya ajak ke gereja. Tapi waktu saya tinggal di Balikpapan, nah mama saya mulai masuk ke gereja yang buat saya mungkin stylenya itu jauh lebih sangat friendly dan lebih welcoming. Stylenya lebih, saya harus jujur aja kasih merek lagi, stylenya waktu itu GBI, gereja GBI gitu. Dan itu sekolah minggunya, ayo datang Deki, lebih hangat Deki. Iya. Ayo yuk sama-sama baca Alkitab ya gitu. Saya benar-benar waktu itu enjoy banget waktu saya mulai baca Alkitab pertama kali dalam hidup saya gitu. Oh ikut baca Alkitab gini, seneng ya, fun banget ya, lihat buka baca Alkitab, terus di hati saya tuh rasa happy banget. Jadi seperti ada seseorang yang ngajak saya, Van ya di sini ya, gimana kalau besok minggu depan kita kesini lagi. Semenjak hari itu saya jatuh cinta sama yang namanya datang ke gereja. Gitu. Ya saya merasa itulah saya yakin itu gimana Tuhan dan pasti Roh Kudus yang menangkap saya waktu hari itu. Yes. Tapi kan itu kan karena ke gerejanya, karena memang kan karena ke gerejanya lah bahasanya. Tapi encounternya dengan Tuhan itu sendiri punya pengalaman nggak? Ya pengalamannya itu lebih mungkin waktu sudah
udah agak lama ya. Oh iya pasti harus udah memang. agak lama gitu. Udah beberapa waktu saya awal ya terus terang namanya anak kecil kan suka pasti ke gereja. Nah waktu saya mulai ABG, saya lupa deh kelas berapa tepatnya. Nah di situ saya sudah mulai mengalami ya istilahnya sentuhan Tuhan di situ. Ya kayak waktu datang ke retreat, saya ngerasa hati saya tuh benar-benar kayak betul-betul kayak di Dijamah, Tuhan lah dijamah, gitu istilahnya. Saya merasa Tuhan tuh betul hadir di situ, benar-benar peluk saya waktu itu dan ya lebih seperti itu gitu. Tapi memang kalau untuk bermusik itu semenjak kapan? Apakah pas di gereja atau apakah pas di sekolah? Itu ya, juga ya. sebenarnya Ini ya. kita runutin nih kronikelnya nih, celah tawarik. Ini tawarik nih kayaknya nih. Gitu. Sedap. Chronicle of Deki. Tapi memang saya harus give it also to gereja juga ya. Benar-benar gereja ini tempat saya tumbuh. Terus terang aja, saya nggak bisa bermusik kalau bukan karena gereja. Alright. Yes, ya, benar. Benar-benar di situ karena masuk gereja, karena datang ke gereja, karena saya berjemaat. Awalnya saya cuma ya ngerasa oh hebat ya orang main musik apa gimana. Nah habis gitu mama saya yang kembali lagi ya, ini benar-benar mama saya banyak berjasa ya dalam pertumbuhan rohani saya. Dia Deki, kamu supaya kita bisa memuji Tuhan, mama beliin keyboard ya, kamu nanti belajar keyboard ya. Itu mulainya. Itu awalnya. Dari situ. Nah abis gitu saya kan nggak bisa main keyboard dengan sendirinya. Panggillah salah satu pemain keyboard di gereja, ngajarin saya. Dari hari itu saya mulai belajar keyboard gitu. Betul. Saya nggak pernah lupa itu. Habis gitu udah belajar keyboard. Nanti yang pemain keyboardnya, kamu udah mulai bagus pelayanan ya di gereja ya. Terus akhirnya ya sampai hari ini. Sampai hari ini juga membantu kita untuk bikin musik yang benar-benar apa ya? Ciamik. Itu nggak pakai K, pakai Q. Ciamik itu saya paling wah iya benar. Tapi I'm very serius. Yang paling enak menurut saya catchy itu hidup dalam rencanamu, ya kan? Kita goyang tipis-tipis. Ya. Kalau kata Bang Tulus itu tombol surprise me itu dipencet, nah muncullah aransemen itu. Iya. Nggak kebayang. Iya. Semua karena Tuhan tetap, semua karena Tuhan. Tolong jangan berbangga hati, jangan sombong. Semua karena Tuhan tetap, semua karena melalui Bro Deki. Tapi memang kalau buat saya, nggak tahu yang lain ya. Kalau buat saya benar-benar hidup dalam rencanamu itu, buat saya itu yang bukan penikmat lah, sering ngedengerin lagu-lagu gereja. Catchy banget ya. Ya, yang genre seperti itu saya jarang dengar. Dibilang lagu cinta, tapi ya kan benar nggak? Genrenya lagu-lagu cinta, dibilang tahun, benar nggak Kamaya kalau saya bilang kalau genre musik yang hidup dalam rencanamu kayak 80, 90-an, ya kan? Itu masih masuk di situ gitu dan enak banget itu kan. Biasanya kan sekarang kan repeat kan lagu-lagu Kristen kan tuh. Ya biasanya lebih modern kan sekarang. Lebih modern. Yang begini kan nih. Gitu kan? Pasti begitu atau enggak pujian juga gitu apa ya, jadi kayak warna pasarnya gitu bener. Ada yang berusaha mendrive bahwa warna yang seperti ini yang paling diminati. Betul. Jadi ada yang melempar hal itu karena yang nyanyi juga modelnya pada sama semua. Terus aransemennya ya kayak gitu semua. Betul. Kan pengucapan liriknya juga kan kadang-kadang kan repeat juga kan. Diulang. Ya nggak salah sih, cuman maksudnya ya hidup dalam rencanamu itu kalau menurut saya benar-benar refresh lah. Ya tinggal lagunya mau buat lagu praise and worship gereja atau Christian contemporary music gitu loh. Oh ya itu juga. Sama satu lagi di dalam Christian contemporary music mungkin mau menjangkau lebih banyak orang. You don't use the word God, tapi lagu-lagunya tuh nilai-nilai firman Tuhan semua. Karena kan emang harus mulai digalakan hal kayak gitu ya. Karena dunia berusaha mencuri generasi dengan kata-kata blasphemy gitu. Membuat sepertinya hal itu kayak sesuatu yang biasa karena lewat lagu. Kan itu didengar terus gitu ya. Nah waktunya anak-anak Tuhan bangkit dan menyatakan kepada dunia bahwa
ada nilai-nilai yang istilahnya nilai-nilai ini masih terus akan berada dari generasi sampai ke generasi gitu loh. Kebenaran yang sejati gitu. Yes. Ya bahkan kita nggak harus ngikutin kan. Oh iya, Nggak enggak. harus dong. Ya. Enggak, bener. Tapi kalau memang Gak mau jangan di-drive Jangan sama di-drive. ya orang-orang yang memang istilahnya ya kayak di luar sana aja lah kan. Sekarang lagunya semua modelnya sama, yang cewek-cewek nyanyi juga suaranya modelnya sama semua. Kalau gitu. Kamaya yang ngomong itu kayaknya valid deh. Kalau saya ngomong mungkin enggak karena kamu iya kan karena Kamaya kan pasti kan Iya, tahu lagi ya memang di kompeten. situ kompeten gitu. Ya memperhatikan lah gitu kan, Iya. karena punya anak-anak remaja juga saya memperhatikan gitu ya, karena ibunya dulu berkecimpung lah Oke. di situ. Ya Kamaya dulu pernah kan bukan pernah jadi penyanyi apa? Ya jadi backing vokal artis pada zamannya gitu Iya, loh. tapi benar toh. Iya. Most wanted backing vokal ya. Wah. Oh. Backing vokal. Iyo, Most by wanted the one grace backing of vokal. God itu gara-gara siapa ya saya mulai nge-backing? Gara-gara Imarjun. Nge-backingin Dese soalnya. Oke. Nge-backingin dia untuk konsernya waktu itu di Imagine siapa Kak? Sorry. ada artis tahun 80 90-an Oh, gitu. oke. Dia dulu masih ada 21 Concert Hall di Ratu Plaza. It's a very great place untuk konser. Sayang banget sekarang nggak ada yang kayak gitu. Misalnya di Jakarta Selatan nggak ada ya. Iya, iya. Apa namanya? Itu tuh emang khusus buat konser musik gitu. Asik banget gitu. Waktu itu dia ada konser di situ, butuh backing vokal, Oke. bukan hanya nyanyi tapi nari juga gitu. Jadi apa namanya, saya jadi backingnya. Oke. And the rest is history. Ketemu sama orang-orang gini loh. Kalau memang itu adalah bagian yang Tuhan percayakan dalam dirimu, Tuhan akan mempertemukan dirimu dengan orang-orang yang tepat. Sehingga setiap talenta yang sudah diinvestasikan oleh Tuhan dalam hidupmu itu akan berkembang. Ya, ya, ya. Tapi Kak Maya prosesnya waktu itu sudah ya quote on quote semi profesional lah maksudnya dari sebelum itu Sebelumnya sih atau malah enggak sih, cuman karena suka nyanyi aja. Nah, Oke. karena suka nyanyi, terus temen alumni SMA waktu itu apa ya? Temen alumni SMA ngajakin nyanyi-nyanyi. Iya. Kemudian SMA kelas 2 tuh saya berkenalan dengan rombongannya Frankie Sihombing dan lain-lain gitu. Kemudian berapa tahunnya? Setahun berikutnya kurang lebih kalau nggak salah itu perjalanannya ya. Ketemu lagi, saya udah lulus SMA. Iya. Ketemu Frankie di Wendy's Bintaro Plaza, dia lagi makan, saya juga, terus ngobrol. Mau ada konser waktu itu, VOG. Oke. Ya. Sama satu lagi sebelum VOG kalau nggak salah, Tiuplah Sangkakala. Yang jadi song leadernya Om Ade Manuhutu almarhum. Oke. Gitu. Jadi butuh singer. Ya. Akhirnya ngikutlah saya gitu. Karena waktu itu kan gara-gara ketemu tuh di ulang tahunnya adiknya Juan Mogi yang ke-17, Jane. Nah waktu itu bandnya adalah rombongannya Frankie. Waktu itu namanya belum VOG, Ezra waktu itu namanya. Karena denger saya nyanyi, terus dia tertarik gitu loh. Yeah. A year after that diajakin, saya jadi singer lah untuk VOG punya konser sama Tiuplah Sangkakalanya si Om Ade Manuhutu itu. Kemudian salah satu singernya adalah Yusar Badudu. Si Uce kita panggilnya. Nah Uce nih temennya si Iso Edi, suaminya Fla. Oh, Apa iya, sih iya. The Saint apa itu namanya, mereka punya grup sendiri. Waktu itu belum menikah sama Fla ya. Jadi Uce satu kampus sama si Iso. Oke. Main keyboard juga ya? Ya main keyboard Iya, Iso. iya. Nah Iso temennya Jun. Terus si Uce kan ngomong nih lagi nyari nih gitu. Ya udah, akhirnya saya jadi backing vokalnya Jun. Habis itu nyanyi-nyanyi di TVRI biasalah, oke. jadi backing gitu. Terus gimana ceritanya ya, gara-gara ketemu sama almarhum Gideon Halatu. Dia tuh my teacher, my best friend. Aduh udah deh, untuk urusan nyanyi dialah the man gitu ya. Nah dia tuh ngebackingin Ute. Oke. Akhirnya ditariklah saya gitu, jadi The Manis Manja Group gitu Iya. sama si Gideon sama Sari Simorangkir gitu. Ya habis itu ngebacking, ikut nyanyi segala macem gitulah. Iya, iya, iya. Pada saat itu. Tapi yang membuat saya akhirnya jadi arranger backing vokal tuh gara-gara ngumpulnya sama Gideon sama Kak Fiona itu udah Pais. Itu tuh rombongan itu gitu. Lama-lama jadi bisa sendiri gitu. Iya, iya, Cuman ngedenger, karena kan gitu masuk studio sama Gideon tuh masuk studio, terus sebelum masuk gitu kita dengerin lagu di luar 2 kali gitu. Habis itu masuk udah langsung jadi aja gitu semua Iya, iya, nongol iya. di kepala kayak begitu. Iya, iya. Terbiasa jadi nada juga
Kayak otomatis gitu ya. Iya, udah tahu, jadinya di sininya otomatis. Makanya langsung jiwa kalau ada lagu kayaknya aduh mentah banget gitu, jiwa backingnya meronta-ronta gitu. Kayaknya langsung wah di sini apa gitu. Jadi udah kepengen masuk aja gitu. Itu tuh gara-gara Gideon paling gede tuh ya influence-nya tuh Gideon deh. Gideon, Kak Fiona tuh. Berarti udah lama banget ya berkecimpung di dunia tarik suara. Iya. Jadi migrasinya dari penyanyi yang apa sih? Kita bisa bilang sekuler lah ya. Iya. Nah, dari sekuler kemudian switching ke Ya dari rohani rohani. sekuler, pokoknya istilahnya bernyanyi-nyanyi lah gitu. Ya. Terus sempat nyanyi di kafe-kafe pada zamannya. Oh. Udah bubar kafenya. Yang di taman yang front row. Jadi itulah yang nyanyi setiap hari seminggu sekali gitu. Ada bandnya gitu ya. Waktu itu saya bertiga yang nyanyi siapa aja tuh. Edith Misela sama Gian Sahetapi. Semua bertiga. Iya makanya Tadi kalau yang dari kakak ini sebutin saya tidak ada yang kenal satupun. OMG. iya lagi sama lagi. Beda era. Beda era aku tahun banget umurnya ya. Tapi kalau kita bicara Ambon itu kan kayak penghasil talenta bernyanyi yang bagus-bagus kan bisa dibilang. Apakah aku penasaran aja Kak Maya itu sama sekali nggak pernah tanda kutip latihan vokal kayak Deki juga kan. Bro Deki cuman diajarin sama kasarnya bukan tutor yang spesifik guru keyboard gitu kan. Apakah karena ya itu aku penasaran kayak orang Papua baru lahir udah bisa main bola gitu. Nah orang Ambon baru oe udah gitu kan. Udah ngerti tangga nada ya. Apakah dari kecil memang pernah ngerasa nggak sih kayak bisa nyanyi nih? Gitu? Ini otodidak aja ya. Dari playgroup tuh udah ikutan ini pagelaran seni gitu. Jadi udah dipilih sama sekolahnya untuk bernyanyi. Oke. Dari playgroup. Terus seiring berjalannya waktu, ya namanya juga kita semua tuh pasti senang dengar lagu ya. Era saya tuh eranya Whitney Houston. Terus The Culture Club gitu, Boy George pada zaman-zaman itu. Terus Madonna baru keluar gitu, ya itu yang didengerin. Terus saya seneng tuh nyanyi-nyanyi di rumah, pasang kaset pada zaman itu masih kaset gitu ya. Wah nyanyi-nyanyi sendiri kayak berasa lagi konser gitu. Yang saya nggak kepikiran, I just love to do that gitu. Udah belajar terus SMP ikut choir, yang puji Tuhan pada saat itu dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh kita tuh juara bertahan se-DKI Jakarta SMP pada saat itu. Sekolah kita tuh selalu juara 1 selama saya tuh sekolah itu jadi kelas 1, 2, 3 gitu. Nyanyi terus ya itu SMA di sekolah tuh kalau ada acara gitu ya ada 2 rombongan metal gitu sama rock gitu. Pada zaman itu tuh yang lagi ngetop tuh bandnya tuh namanya Def Leppard. Def Leppard. Terus Metallica. Nah itu mereka dengerin tuh anak-anak SMA tuh cowok-cowok tuh main musiknya itu. Terus ada rombongan jazz. Ada rombongan jazz gitu. Jadi pas SMA tuh zamannya si Mariah Carey baru keluar gitu. Terus karena dari SD dengerin jazz gitu ya, GRP yang kayak gitu-gitu. Karena orang tua saya kembali lagi orang Maluku ya, suka sama lagu gitu. Saya besar sama papa, yaitu opa saya yang saya panggil papa ya. He used to be a musician pada zamannya. Waktu itu dia main di RRI, nama bandnya Riang Dendang, dia megang juk sambil nyanyi gitu. Dia pada zamannya tuh musician lah gitu. Nah di rumah tuh dengerin segala jenis musik genre gitu. Karena Billboard 100 pada zamannya Aquarius tuh mengkompilasi yang 10 besarnya dan itu dijual gitu. Dan kita tuh setiap bulan selalu beli album-album terbaru, lagu-lagu yang lagi nge-hits pada zamannya gitu. Belum lagi si papa nih dengerin Andy Williams yang kayak gitu-gitu, Nat King Cole. Terus kalau pagi dia denger itu subuh-subuh, siangan dikit dia denger keroncong, sore dia denger Hawaiian. Jadi saya gede tuh denger lagu macem-macem gitu. Terus keluarga juga kayak gini demen gitu nonton video Betamax zaman dulu. Nyewa tuh ngeliatin konsernya Freddie Mercury itu, Queen gitu. Satu keluarga tuh nonton gitu yang seneng gitu ngeliatnya gitu. Ya kayak gitu sih, jadi jiwa musiknya tuh dari situ gitu. Oke. Iya. Tadi kita break dulu dan di break ada diskusi yang sangat-sangat
Wow. Pinggir Ya. jurang, Next. pinggir That's jurang. for next. That's for Obrolan next. pinggir jurang. Tapi saya jadi punya ini ya, jadi punya inspirasi. Jadi Kak Maya sama suami itu ketemunya gimana? Oh, ketemunya di ladang Tuhan. Suami saya pada saat itu adalah full timer di GBI Rock yang di Lombok. Oh. Gitu. Waktu itu saya pelayanan ke sana. Oh jadi Kak Maya, Tadinya- sorry saya potong. Jadi Kak Maya ketemu sama saya panggilnya apa ya? Abang. Iya, Bang Thomas, boleh. Nah, Bang Thomas itu memang Bang Thomasnya sudah Iya, Sudah, iya kisahnya oh. panjang soalnya Ya, dia itu. oke, Kisahnya oke. panjang karena apa namanya? Ya dia jadi pengikut Tuhan dan mengerti panggilannya di dalam Kristus ya sampai akhirnya sekarang ya menjadi hamba Tuhan dan dipercayakan menggembalakan begitu. pastor ya. Iya. Luar biasa. Sudah 10 tahun. Yang di Citra kita Ya, di udah Citra 10 tahun. memang ya. sebelumnya Di Jakarta. Waktu itu kita mengembalakan KGC Jakarta. Waktu itu ibadahnya sempat di Holiday Crown Inn tuh di Kamasutra. Kemudian Something Happen Ayanaon di sana. Akhirnya pihak Holiday Inn-nya minta jangan bikin ibadah lagi di situ gitu. Karena waktu itu udah banyak wartawan datang dan memflooding gedung hotelnya, jadi mereka merasa kurang nyaman lah gitu karena ada satu dan lain hal. Jadi kita pindah waktu itu ke FX di Only One Club waktu itu. Gitu. Kemudian suami saya kami diutus ke Citra Raya. Jadi orang lain yang mengembalakan di sana. Tapi ini gitu. topik menarik loh, tapi walaupun sensitif tapi menarik sebenarnya ini. Ini kalau digali terus ini Iya capek karena ini. ya semuanya karena harus ada perjumpaan pribadi lah dengan Iya. dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan kehidupan. Nah, Gitu. ngomong-ngomong soal itu, nah Kak Maya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu terjadi pas kapan? Waduh, waktu saya SD ya, udah mulai ya terima Tuhan ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Soalnya di rumah tuh gini, di tempat saya tinggal pada tahun itu tahun 79 gitu ya di daerah Ciputat, Kompleks Pertamina, Pondok Ranji tuh gereja yang deket tuh nggak ada. Oke. Jauh. Jadi orang-orang Kristen yang di komplek tuh bikin persekutuan doa oikumene. Iya. Baik ibadah orang dewasanya, kemudian ada sekolah minggu. Ah. Sekolah minggu di rumah saya setiap hari Minggu. Dan orang tua ngajarin gitu bahwa sebelum teman-teman datang, saya sudah harus duduk di situ. Iya, iya. Harus, nggak boleh nunggu teman datang baru abis itu Keluar, kucuk-kucuk gitu, iya, nggak iya. boleh gitu ya, karena ya didikan orang Belanda gitu. Harus duduk. Nah, karena guru-gurunya juga luar biasa, kebanyakan mahasiswa sekolah teologi ya, dan mereka orang-orang yang serius bener gitu di dalam membagikan. Makanya sekolah minggu tuh guru-gurunya pertama nggak boleh dianggap remeh dan mereka juga jangan menganggap remeh anak-anak yang dipercayakan untuk mereka ajar. Karena itu dibawa loh. Saya nih hasil produk sekolah minggu gitu. Nah di sekolah minggu itulah saya umur 9 tahun mengenal tuh berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Gitu ya, mulai dari situ terus kayak ngerasa bahwa udah mulai gini, kayaknya Tuhan ngomong sama gue di dalam hati gitu, kayak mulai concern gitu, apa yang Tuhan katakan tuh penting gitu loh buat saya. Berjalan dengan waktu, pas kelas 6 SD ikut KKR besar-besaran waktu itu. Di Jakarta ada KKR pada situ, Kasih Melanda Indonesia namanya ya. Di di Senayan. Terus saya pertama kali ikut KKR tuh. Terus kok kayaknya saya rekomitmen gitu loh. Nah udah, jadi kalau ditanya gitu pada saat saya kelas 6 SD gitu ya, kamu mau jadi apa kalau udah gede? Saya mau jadi penginjil. Itu tuh kayak kata-kata itu keluar aja gitu. Waktu itu mama saya dipanggil Tuhan ketika saya kelas 6 SD gitu ya. Dan sedih banget gitu. Nah udah mulai cari tempat untuk mengadu gitu ya, Tuhan Yesus gitu. Kelas 3 SMP papa yang besarin saya Tuhan panggil. Nah itu apalagi gitu, saya sempat kayak marah gitu, saya bilang sama Tuhan, orang tinggal satu, tinggalin apa gitu loh, kok semuanya diambil gitu. Nah di situ saya belajar bahwa saya harus mengucap syukur dalam segala hal, kelas 3 SMP. Lagu itu tuh yang semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Lagu itu mengajarkan saya untuk mengucap syukur walau saya marah gitu, saya sedih gitu. Dalam perjalanan hidup saya
Badung saya gitu. Saya kehilangan figur seorang ayah gitu dan berusaha mencarinya di tempat-tempat yang salah gitu ya. Iya. Tapi kasih karunia Tuhan lebih dari hidup. Begitu. Tahun 94 suatu hari itu saya berdoa dan saya bertanya. Saya ngomong gini loh. Tuhan, saya mau memberikan hidup saya sepenuhnya buat Tuhan gitu. Dan Tuhan jawab saya di kitab Timotius waktu itu. Di situ Tuhan bilang baik atau tidak baik waktunya Injil harus diberitakan. Oke. Saya bilang oke. Habis itu manusia tuh paling aneh. Memberi diri tapi habis itu ngejawab Tuhan, ngebantah gitu. Saya takut gitu. Saya jawab lagi, saya kan masih muda. Siapa yang mau denger saya ngomong Tuhan gitu. Dijawab lagi sama Tuhan di Yeremia 1. Karena Yeremia juga berbicara seperti itu. Aku nih masih muda, siapa yang mau dengar aku gitu loh. Kata Tuhan, kamu tuh akan kuutus kepada siapa yang aku utus. Dan bukan kamu yang berbicara tapi aku. Saya tuh masih ngebantah lagi gitu. Dan saya akhirnya berhenti. Saya bilang yaudah deh terserah Tuhan deh. Tapi saat itu waktunya panjang tuh saya berontak gitu. Saya bilang saya mau lihat dunia dulu. Puji Tuhan sih gak mati konyol gitu loh. Saya masih dikasih kesempatan gitu. Akhirnya sampai di satu titik capek lari dari Tuhan. Capek loh lari dari Tuhan tuh. Dari panggilannya gitu mau-maunya sendiri tuh capek gitu. Akhirnya saya bilang udah gue nyerah deh gitu. Waktu saya bilang saya nyerah tahun 2001. Saya ikut satu sekolah namanya ISOP, International School of Prophets. Sebenarnya intinya sih bukan masalah jadi nabi gitu ya. Tapi intinya tuh belajar mendengar suara Tuhan lebih tajam lagi gitu. Di situ terus tahu-tahu Tuhan taruh di hati saya gitu satu kata Bali. Sebelumnya kan saya emang udah ikut IGM ya, udah pelayanan gitu ya. Nah bapak rohaninya IGM tuh salah satunya Pak Pendeta Timotius Arifin gitu. Jadi sudah kenal beliau gitu. Udah pernah pelayanan di Bali juga. Nah waktu itu ada satu kata itu Bali. Terus saya cuman ngebatin nggak yang berdoa kusuk gimana cuman ngebatin. Saya bilang Tuhan kalau kau mau aku ke Bali tandanya satu. Ada orang yang telepon saya minta saya ke Bali. 2-3 hari kemudian Ko Johan Krisdianto telepon. Maya kamu ke Bali. Persis banget. Ya udah kembali lagi saya takut. Berdoa saya ketakutan. Tuhan jawab saya di kitab Yosua. Jangan kecut dan tawar hati. Saya bilang udah Tuhan aku gak kecut dan tawar hati. And the rest is history. Saya tinggal di rumah Pak Pendeta Timotius Arifin. Di situ saya belajar jadi anak yang taat kepada bapaknya gitu ya. Dengan segala proses gitu. Pak Arifin tuh baik banget, tapi kalau ada hal yang nggak bener galaknya minta ampun gitu, karena mendidik gitu ya, beliau tuh mendidik gitu. Wah saya ngalamin deh, anak dari Jakarta nggak pernah ikut doa pagi, tiba-tiba mesti doa pagi gitu, mesti bawa firman nggak persiapan, akhirnya ayatnya nggak tahu yang mana, padahal udah ada jadwalnya tuh. Aduh Pak, saya salah siapin, ya udah Maya silakan gitu. dilatih habis-habisan, dilatih untuk berdoa, untuk mengenal Tuhan lebih lagi, untuk lebih dekat gitu ya. Naik menara doa, aku gak pernah naik menara doa. Itu naik menara doa yang jamnya gak enak tuh gitu. Karena full timer menara doanya jam 12 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 6 gitu ya. Saya sempat gitu yang jam 3, MG saya tidur di dalam hadirat Tuhan. Iya, padahal itu doanya udah sama koordinator menara doa. Yang kalau megang gitar tuh udah kenceng banget. Gitu kan. Wah saya tuh malah jadi jago tidur dalam berbagai posisi. Mau senderan gak senderan? Hilang saya. Dia tuh sampai tegur saya dengan indahnya. Memang ya Mai, nggak ada tempat lebih enak selain tidur dalam hadirat Tuhan. Malu saya. Orang-orang dapat pernyataan, saya blank. Akhirnya saya bilang sama dia, Kak, gue tuh kerja Maya deh. Kayaknya kalau jam 3 lewat terus nih gitu. Saya jam 12. Iya, tapi nggak sama mereka. Nah di situ saya belajar naik sendirian. Ya, kisahnya seperti itulah. Sip, mantap. Jadi kita balik lagi nih. Waktu ngerjain pertama kali Bro Deki dihubungi sama Bang Alos untuk ngerjain project The Ultimate Project TGC Ultimate Project. Project single ya, project single dulu. Project single dulu ya? Iya, project single. Iya. Ini kadang-kadang ini ya. Uno per uno. One by one. Jadi project single ini yang pertama adalah Pakai kami ke seluruh negeri. Berarti Bro Deki juga yang bikin itu ya? Iya, itu awalnya gini. Kayaknya kalau waktu itu kan Carlos pikir, wah ini antara ya proyek serius, enggak serius. Sempat berpikir kayak gitu ya. Tapi ya udahlah ini karena temen kan, apalagi sesama satu
tudung perusahaan. Satu naungan ya kan. Yang ini saya nggak mau sebut. Karena sudah lewat musim. Iya, betul. Ya itu akhirnya oke bro, nanti oke siap, boleh kabarin aja, nanti saya bantuin seperti biasa kan gitu. Udah akhirnya bikin, ya pikir ya udahlah ya, udah selesai. Oh ya puji Tuhan beres. Akhirnya lanjut. Sampai satu album. Iya. Lanjutnya padahal awalnya cuman ya nambah 2 atau 3 lagu tadi. Iya, mau kira-kira bikin gitu. mini album. Ternyata puji Tuhan, ya Tuhan membawa kita sepanjang ini gitu ya. Iya. Dan Tapi memang biasanya di pembuatan sebuah project itu nggak mungkin dong semua baik-baik saja. Iya. Ya kan? Pasti ada friksi, pasti ada apa. Biasa itu biasa. Iya. Itu boleh digali nggak saya? Saya boleh gali nggak itu Pak Produser? Ya, boleh dong. Saya boleh gali itu nggak? Boleh. Loh nggak, karena ini kan project rohani. Iya. Tapi kan yang ngerjain manusia. Betul. Pasti kan ada konflik, bukan konflik lah, jangan bilang konflik lah, friksi. Gitu ya kan. Ada ketidaksamaan persepsi. Iya, gitu. karena kan namanya kita bicara, apalagi kalau bicara seni kan. Iya. Umumnya orang seni itu punya ego masing-masing. Nah, Silahkan. apalagi kan Kak satu bidang Kak ya. Ya, misalkan nih penyanyi dengan penyanyi kan pasti kan ada ituannya juga. Ya namanya kayak ini kan orang musik nih. Ya ini maunya ini gitu kan, bisa gitu juga kan. Nah, coba gimana ceritakan. Jadi Tantangannya lah ya. Tantangannya lah ya. Tantangannya. Ya kalau Anda mau bahasanya lebih lembek tantangannya. sebenarnya di mana-mana begini sih ya sebenarnya. Iya. Sebenarnya ini hal yang biasa sih. Cuma memang yang namanya kalau musik itu kan masalah art itu masalah persepsi. Nah, kalau dia ngelihatnya seperti ini ngelihatnya seperti begini. Nah, tinggal gabunginnya aja Tapi sih. memang semuanya tetap ketemu ya. Ya, Ya pasti lah, kalau nggak jadi dong. jadi, Kalau betul. nggak jadi. Iya. Betul. Dan memang semua karena kasih karunia Tuhan, Iya, betul. anugerah Apalagi- Tuhan. Yes. Apalagi ini untuk kita sebenarnya bagian dari melayani ya. Benar, Melayani dengan cara kita membuat ini kan sebenarnya untuk melayani, untuk melayani para pendengar minimal kan. Yes. Minimal orang-orang yang mendengarkan ini kan harus mendapatkan berkat gitu loh. Jadi harus diperjuangkan ini gitu. Dan kita berdoa lagu-lagu ini juga memberkati orang, Amin. ya kan? Inspirasi. Pasti. Menginspirasi, Pasti. mendobrak iman, ya kan? Pasti. Gitu. Pasti. Jadi Ya. ada apa kebangunan rohani, Pastilah, Haleluya. setiap orang ketika mereka dengar tuh pasti dapat sesuatu. Iya. Gitu. Yes. Itu kan tadi kan aspek itunya tuh. Yang paling susah diajarin nyanyi siapa Kak Maya? Enggak lah. Ya memang gini loh, kalau manusianya banyak gitu ya. Ya. Pak gini, pasti 1-2 yang punya memang suara excellent. Ya, punya suara excellent sehingga artinya ketika diarahkan juga nggak susah gitu. Tapi kan manusia rame-rame ini kan bukan komunitas memang yang penyanyi Iya, betul. semua Iya, gitu loh. betul. Saya ada komunitas yang kayak gitu, orang Betul, Maluku betul, gitu ya, betul. orang-orang Maluku yang emang penyenyong semua. Jadi kalau udah ketemu gitu udah tinggal, lu suara gini, Otomatis ya. udah otomatis gitu langsung wah gitu. Ya kan kita harus mengerti yang kita hadapi itu siapa. Iya. Ya ada rombongan yang oke gitu ya, walau memang mesti diulang-ulang, ada memang rombongan yang enggak gitu. Tapi karena ini adalah kebersamaan gitu ya, ya mau tidak mau harus jalan gitu. Dan bagaimana ya saya istilahnya harus bisa mengarahkan, karena saya pernah ngalamin gitu tapi sama anak kecil. Oh. Gitu, sama anak kecil. Jadi yang rombongan bagus-bagus dijadiin satu dulu. Supaya jangan sedikit ragi menghamiri seluruh adonan gitu. Karena Mantap, itu mantap. kerjanya Alkitabiah tuh kali. betul. Maksudnya ngerti lah ya gitu. Iya, tahu. Jadi kita memang harus menyikapinya gitu. Saya Yes. pernah ngalamin gitu sama anak-anak kecil Yes. gitu. Jadi ya harus jalan gitu, apalagi dengan arahan dari Brother Tulus ya, sebagai seorang pemimpin wajar aja gitu. Memang ini memang untuk rame-rame semua harus terlibat gitu di dalamnya. Dan memang kita harus jalan semuanya. Ya harus. Nah itu Bareng-bareng gitu. tinggal sayanya sebagai pengarah vokal bagaimana menyikapinya, Betul. memberikan semangat Benar. kepada semuanya supaya ini kan hasil kerja sama-sama gitu dan bukan untuk kepentingan sendiri gini Yes, ya kan. yes. Ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah Yes. dan lewat lagu gitu ya akan menjamah banyak orang gitu. yes. Dan itu pasti terjadi.
Ya. Pasti terjadi. Ini adalah salah satu media yang dipakai oleh Tuhan, oleh anak-anak Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Karena ini akan bisa menjangkau sampai ke seluruh dunia. Dan itu kan yang jadi visi misi kalian juga. Iya. Karena saya ngalamin istilahnya dengan IGM gitu, ada orang dari Chili, Santiago tuh tiba-tiba nge-DM saya gitu loh. Saya nih bisa berbicara dalam bahasa Indonesia katanya. Kamu yang ini ya lihat di YouTube waktu itu. Di YouTube gini. Wah, pokoknya dia ngomong banyak hal gitu. Dan itu akan terjadi juga buat kalian TG Sears. Remember that gitu loh bahwa mantap, apa yang benar mantap bahwa pekerjaan ini, karya ini, hasil ini didukung oleh setiap TG Sears dimanapun kalian berada, pasti akan membawa dampak begitu. Yes. Tapi untuk lagu-lagunya teknis lagi nih. Untuk lagu-lagunya Bro Deki gimana? Maksudnya bagus kah atau lagunya sebenarnya kita bisa explore lebih lagi kah? Terus terang saya seneng ya, lagu-lagunya nih materinya mantap banget. Nanti teman-teman kalau mau nonton langsung di kolom deskripsi. Asik. Kamu dengerin ya langsung ya. Kalau harus langsung tulis. Kolom deskripsi. Kalau nggak di sini juga bisa ditulis di sini. Jangan lupa bikin video klip yang banyak. Oh sudah. Udah Semuanya kan? Bagus-bagus. Mantap. Lagunya bagus-bagus banget. Lagunya sangat-sangat fresh ya. Terus terang begini, saya senangnya ya, teman terutama ya karena Bro Carlos ini benar sudah punya pandangan yang baik. Saya senangnya karena pilihan-pilihan lagunya, style lagunya beserta dengan musik yang diarahkan itu benar-benar ya nggak stereotip banget, atau bisa dibilang nggak benar-benar mainstream banget lah kayak kebanyakan. Kebanyakan kalau lagu-lagu rohani sekarang kadang-kadang ya itu yang tadi dibilang lagunya tuh gini, modelnya begini, udah ketahuan ramanya dung gitu. Kalau ini masih berani untuk punya nilai betul. Nah itu makanya saya senang. Ini asik nih, bisa agak kemana-mana sedikit ini gitu musiknya. Itu mungkin dari sudut pandang ini ya musik ya kalau saya. Nah pertanyaan yang pernah ditanya juga sih. Kayak contoh hidup dalam rencanamu. Itu kan kita sempat tektokan tuh di WhatsApp mau yang gini atau yang gini. Akhirnya kita hidup dalam rencanamu kayaknya ada ngambil itu haleluya shuffle ya, yang shuffle itu awalnya ya. Nah itu kan sebenarnya judul lagu haleluya itu sebenarnya aku bikin pakai gitar lele. Gitar lele ya. Jadi vibe-nya itu kayak lagu anak sekolah minggu. Makanya pas lagu haleluya. Jadi makanya pas ternyata lagu itu ternyata masuk dalam album. Gak ada bayangan nih, apakah ini kan lagunya kayak anak sekolah minggu. Ternyata, nah itu lagi setelah dimasak ya kan sama Bro Deki, jadinya kayak nggak lagu sekolah minggu gitu. Jadi capcay. Gado-gado. Tadinya nugget ya. Jadi lagu sekolah Senen. Tadinya nugget. Agak lain ini kuliah. Aku penasarannya gimana karena kan gini, lagu rohani itu pasti ada pasti beda lah ya pada saat berkreasi di lagu rohani dan lagu sekuler, pasti akan ada beda referensi, beda taste dalam bikinnya. Nah itu gimana caranya untuk Bro Deki bisa akhirnya dapetin tuh, ya pasti Tuhan tuntun lah lewat Roh Kudus ya, tapi kan secara manusia gimana teknisnya tuh? Iya teknisnya. Jadi gini, sebenarnya sih karena memang begini kan, bukan sebelumnya sih sampai hari ini saya kan bermusik bukan cuma di gereja, akhirnya juga bermusik secara full time di sekuler juga. Ya gini, puji Tuhan ya, ini pengalaman-pengalaman yang Tuhan bawa ini memberikan banyak manfaat buat saya. Saya jadi bisa belajar di dua tempat ini, belajar di rohani, belajar di gereja, dan belajar juga di luar juga di dunia sekuler lah, ibarat istilahnya begitu. Nah, jadinya begini, mungkin kalau musik ini dikasih ke teman-teman yang cuma berkutat di musik gereja aja, mungkin akan lain ceritanya ya. Mungkin bunyinya akan lebih gereja banget gitu. Sedangkan yang ini kan mungkin bunyi kok jadi gini. Sebenarnya inspirasi gini, saya ceritain aja. Ini inspirasinya tuh dari lagunya Stevie Wonder. Isn't she lovely? Sebenarnya dari situ inspirasi, makanya jadi shuffle
shuffle kayak funk begitu. Jadi jadinya kayak begitu. Makanya kalau didengerin, oh ya ini mirip Isn't She Lovely juga ya. Sedikit banyak ya irama musiknya ngambil dari situ. Tentunya dengan lagunya Carlos yang udah bagus gitu kan. Lagu di situnya udah bagus, makanya saya pikir. Nah, ya karena begitu, ini yang tadi yang kita bahas awal, persepsi saya dan ingatan saya, oh ini musik ini kayaknya rasanya enaknya dikesiniin ya. Tapi waktu itu kan ngasih beberapa alternatif kan yang bro. Cuma entah gimana teman-teman akhirnya, oh yang ini aja deh. Oh serius nih mau yang ini. Akhirnya dipilihlah yang versi yang kita dengar sekarang itu. Nah itu inspirasinya dari lagu Stevie Wonder, dan itu saya kenapa bisa dapat itu karena dulu waktu main reguler ya malam-malam hampir tiap malam waktu itu ya di sana di Sudirman sana itu sering banget bawain lagunya Stevie Wonder, salah satunya Isn't She Lovely ini gitu. Jadi ya itulah influence itulah yang mempengaruhi kita dalam mempersepsikan seni gitu lah. Betul. Dan saya dengar juga lagu Stevie Wonder juga terinspirasi dari lagu-lagu rohani juga. Nah, ya, gitu kalau lah. nggak, ya, takutnya saya salah. Mungkin nggak, dia cuma ngomong doang ini, bisa jadi. Jadi saling menginspirasi, maksudnya kan gitu kan, betul. saling menginspirasi gitu. Karena memang musik itu yang punya cuma satu doang yang di atas. Kita cuma menemukan doang, Ya, tidak memang menciptakan. harus wawasannya harus luas ya, as a arranger seperti itu. Tapi Kamaya kan kalau saya yang pernah dengar ada lagu-lagu yang enak dinyanyikan sendiri. Ada lagu-lagu yang enak dinyanyikan bareng-bareng. Ya. Di album kita ini gimana? Ya ada yang memang sudah terbagi kan istilahnya yang untuk solo gitu. Memang itu dimaksudkan untuk itu. Sama emang untuk semua rame-rame. Oh enggak, maksud saya kalau ini dinyanyikan di komunitas, maksudnya kayak gereja gitu ya. Atau enggak kita cuma nyanyi sendiri doang. Oh iya, gitu. maksudnya lagu ada yang PW, praise and worship songs gitu. Kalau dulu tuh kalau saya nggak salah ada lagu tipe festival. Oh iya, ya beda sih. Maksudnya kan peruntukannya juga dari pertama lagu itu dibuat untuk apa gitu. Kalau untuk lagu festival emang dibuat untuk ikutan festival gitu ya. Tapi lagu TGS ini semua juga bisa dinyanyiin bareng-bareng dong. Bisa ya dilihat untuk praise and worship misalnya kalau bareng-bareng ya. Sama yang emang dimaksudkan untuk solo gitu. Tinggal itu aja sih dibagi. Kalau untuk festival emang ada manusia-manusianya, mengaransemennya, kemudian penyanyinya. Kayak kemarin kalau nggak salah rombongan kakak-kakak kita itu senior-senior bikin satu lomba juga gitu ya. Keren banget sih lagu-lagunya emang. Maksudnya zaman sekarang tuh ya emang harus catchy tapi nggak murahan gitu loh. Yes. Baik Karena dari ada sebuah lagu teman di lagu kita ini yang kalau dinyanyiin bareng-bareng itu akan keren banget. Di hadapanmu seharusnya ku mati terbakar. Tapi satu gereja kan nyanyi gitu. Mati terbakar. ya kan memang Tuhan kita bukan hanya Allah yang baik tapi dia juga api yang menghanguskan. Nah, ini dia. He's a burning fire. Gitu maksud saya yang saya mau tanyakan itu keren banget kan. Mati satu gereja loh gitu. Minta dibakar kan. Enggak lah ini cuma Ya enggak kan ada juga lagu dulu yang Refiner's Fire. Itu juga istilahnya dimurnikan gitu. Yes. Banyak kok lagu-lagu sekarang juga ya. Jadi it's okay lah gitu dengan kata-kata. Mungkin karena bahasa Indonesia aja kali ya gitu. Vibes-nya beda gitu daripada bahasa Inggris. Padahal maksudnya juga sama aja ya. Tabakar kowe gitu. Nah, jadi Bro Deki, Kamaya, untuk kedepannya mungkin kita bisa bareng-bareng lagi karena nanti akan ada proyek-proyek selanjutnya dari CGC. Puji Tuhan. Terima kasih ya kita bisa ikut terlibat di keluarga CGC. Kita juga terima kasih loh. Kita juga terima atas nama leader kami Tulus Haryanja. Kami terima kasih ya kan untuk ketersediaannya. Mau capek-capek untuk terlibat sama juga dari TGC ya sampai jauh-jauh Bang Tulus tuh nun di balik gunung jauh banget gitu ya tapi dengan penuh sukacita dengan senang hati mau mengcater kita nih yang rumahnya di ujung sebelah sana gitu itu
Terima Itu kasih. hatinya Bapak Surgawi betul luar biasa. Nggak heran deh yang jadi leadernya gitu. Orangnya baik dia, baik memang. Baik dan tulus dia. Baik dan Sesuai tulus. namanya. Sesuai namanya. Sabar sesuai tulus. namanya. Sabar tulus Haryanja. Asik. Haknya jangan di depan, nanti jadi haji dia. Oke. Jadi nanti akan ada proyek selanjutnya. Oke. Akan ada album selanjutnya ya Los ya? Ya, album selanjutnya. Akan ada Iya. album selanjutnya Ditunggu. gitu. Ditunggu. Dan selanjutnya dan selanjutnya Harus terus, ya kan? Dan harus terus selanjutnya, berkarya, betul, nggak betul. boleh berhenti gitu. Karena ya itu kembali lagi dengan adanya media sekarang ini akan berbicara dari generasi demi generasi. Yes. Ya. Karena apa namanya kita lihat tuh nanti perjalannya Betul. TGC itu ada di platform ya sekarang nih YouTube ya dan yang lainnya mungkin next ada apa lagi selama dia ada berarti itu akan terus menjangkau banyak orang dari berbagai generasi, berbagai usia dan berbagai bangsa. Oke. Mantap. Jadi buat yang nonton, kalau kalian dengerin lagu-lagu TGC, Asik. especially deklarasi kami ya, yang bikin musik ini nih. Yang bikin musik ini nih ya. Ini yang bikin Bapak musiknya. Bapak Ini yang ngajarin kita nyanyi. Nah, kalau ini mah gak diajarin, yang ngajarin ini. Ini udah profesional Nah, ini udah Ya, biasa. Bang. Ya, udah biasa. Luar biasa namanya. Gitu. Jadi Biasa di luar. mereka beliau-beliau inilah yang apa namanya diutus Tuhan untuk membantu kita ya, berkolaborasi Ya, betul. sehingga pilot project kita ini ya kan deklarasi kami benar-benar terrealisasi ya. Iya, tercapai cita-citanya. tercapai. Dan Very semoga good bisa start, memberkati. ya. Betul. Very good Very start good. ya. Ya. Very good Ya, start. jadi oke, terima kasih Bro Deki dan Kamaya Kamaya, untuk Bro hari Deki. ini. Sama-sama. Kita pasti akan ketemu lagi suatu saat di Amin. proyek Yes. selanjutnya Ayo ya. dong, harus dong, harus. Iya kan? Oke, shalom semuanya. Terima kasih. God Shalom, bless. God bless you, TGCers. Like, subscribe ya. Yes. Yes. Jangan lupa. Inga-inga. Thank you. Waduh, luar biasa ini, top. Thank you.